Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Hadirin sekalian, penganut Kapitayan meyakini adanya Tuhan yang tunggal, yaitu Sang Hyang Taya. Taya artinya hampa atau kosong. Taya diartikan juga abstrak. Abstrak adalah tidak berwujud, tidak berupa, tidak dapat diraba, tidak dapat dilihat, atau tidak dapat dirasa oleh indera, tetapi hanya ada pada pikiran. Sang Hyang Taya mempunyai dua sifat, yaitu kebaikan dan tidak kebaikan atau keburukan. Dan Sang Hyang Taya diyakini mempunyai suatu sumber kekuatan gaib. Karena Sang Hyang Taya tidak dapat dilihat, tapi ada keberadaannya dan mempunyai sumber kekuatan gaib dari segi kebaikan dan keburukan, maka diasumsikan pada benda-benda dan tempat tertentu. Maka penganut Kapitayan melakukan pemujaan agar mendapatkan kebaikan dan terhindar dari keburukan. Pemujaan penganut Kapitayan dibagi dua kelompok. Kelompok pertama masyarakat awam, kelompok kedua rohaniawan. Masyarakat awam pemujaannya di tempat batu-batu, pohon-pohon, sumber mata air, dan diiringi dengan suatu persembahan, yaitu sesajen. Rohaniawan pemujaannya di tempat sanggar. Adapun cara sembahyang penganut Kapitayan, pertama-tama posisi berdiri tegak, tangan diangkat ke atas, dilakukan secara khusyuk, dan jika sudah diyakini Sang Hyang Taya sudah menyatu dengan hati, kemudian tangan sedekap di atas dada, kemudian tunduk, kemudian duduk di atas kedua tumit, kemudian sujud. Lantas bagaimana hubungannya dengan surat Az-Zariyat ayat 56? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah padaku. Hadirin sekalian, bagaimana penganut Kapitayan di masa itu? Mereka menyembah pada Sang Hyang Taya, tapi bukan menyembah pada Allah. Mereka tidak menyembah pada Allah karena ajaran Islam belum sampai kepada mereka. Pengertian belum sampai adalah mereka belum mendengar ajaran Islam, dan memang belum ada yang menyebarkan ajaran Islam di masa itu. Maka mereka tidak tahu bagaimana beribadah kepada Allah. Lantas bagaimana pertanggungjawaban mereka di akhirat nanti di hadapan Allah, yang mana pada ayat tersebut dijelaskan bahwa manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah, sedangkan penganut Kapitayan di masa itu mereka menyembah bukan pada Allah tapi kepada Sang Hyang Taya. Sesuai dengan surat Al-Isra ayat 15, di akhir ayat dijelaskan, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula. Tapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Dalam akhir ayat ini dijelaskan bahwa Allah tidak akan menyiksa kepada suatu kaum, kepada suatu umat, yang dimana kaum atau umat tersebut belum mendengar ada ajaran Islam,
dan belum ada yang menyampaikan ajaran Islam di kaum tersebut, maka di akhirat nanti itu urusan Allah dengan kaum yang belum menerima ajaran Islam atau ajaran Allah. Wallahu a'lam. Dan Allah yang maha mengetahui semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.